Hai Sobat Rasa, ketemu lagi sama aku Nenden Lestari di program yang sangat-sangat inspiratif banget. Dimana lagi kalau bukan di Petualangan Rasa di Narasa Jadi Carita. Nah, gimana nih kabar Sobat Rasa semua? Semoga sehat selalu ya. Di episode sebelumnya, kita udah bahas soal makanan nih. Rasa-rasanya bosen ya kalau kita bahas mengenai makanan terus. Maka dari itu, di episode kali ini, aku akan memberikan informasi seputar minuman. Kira-kira minuman apa ya yang akan kita bahas? Yaps, minuman tradisional. Setiap negara pastinya mempunyai minuman khasnya masing-masing. Begitupun di Indonesia dengan bermacam-macam daerah dan yang pastinya juga punya minuman khasnya. Penasaran kan minuman apa aja yang akan kita bahas? Yuk langsung simak aja. Nama Nao atau dibaca Naam Manao adalah minuman berbahan dasar jeruk nipis segar, air, dan gula. Kadang-kadang juga ditambah sedikit garam biar rasa manis dan asamnya makin seimbang. Minuman ini biasanya disajikan dengan banyak es batu, bikin tenggorokan langsung adem dan segar dalam sekali teguk. Meskipun kelihatannya simpel, kombinasi rasa manis, asam, dan sejumput garam bikin nama Nao beda dari es jeruk biasa. Di Thailand, minuman ini biasa kamu temuin di warung kaki lima, restoran, sampai kafe kekinian. Harganya pun ramah di kantong. Nama Nao berasal dari tradisi minuman rumahan di Thailand yang sudah ada sejak lama. Awalnya masyarakat Thailand memanfaatkan jeruk nipis lokal atau manao yang tumbuh subur di daerah tropis sebagai bahan alami untuk menyegarkan tubuh di cuaca panas. Campuran sederhana antara air, gula, dan jeruk nipis ini kemudian menjadi minuman sehari-hari yang mudah dibuat di rumah. Pada masa lalu, nama Nao sering disajikan untuk tamu sebagai bentuk keramahan khas Thailand, mirip seperti teh manis di beberapa budaya lain. Seiring waktu, minuman ini mulai dijual oleh pedagang kaki lima dan menjadi ikon minuman jalanan Thailand karena rasanya yang menyegarkan dan menyejukkan di iklim tropis. Kini, nama Nao berkembang menjadi berbagai versi modern dari campuran dengan soda hingga varian warna-warni seperti bunga telang, tetapi esensinya tetap sama. Minuman jeruk nipis segar yang mencerminkan kesederhanaan dan kehangatan budaya Thailand. Sua Hot Ga dari Vietnam. Racikan minuman khas Vietnam banyak yang unik dan terbuat dari campuran telur seperti Sua Hot Ga, minuman bersoda yang dicampur kuning telur creamy. Minuman khas Vietnam banyak yang cita rasanya unik karena menggabungkan aneka bahan seperti halnya cha phet rung atau kopi telur. Selain kopi telur, Vietnam juga memiliki racikan minuman lain dari campuran kuning telur, yaitu Sua Hot Ga. Sua Hot Ga merupakan sajian soda telur. Sua Hot Ga terdiri atas campuran 3 bahan, yaitu susu kental manis, kuning telur, dan minuman soda atau berkarbonasi. Secara harfiah, Sua Hot Ga ini adalah soda, susu, dan kuning telur. Racikan minuman ini sekilas mirip dengan eggnog. Jika eggnog menggunakan racikan minuman alkohol, Sua Hot Ga ini terbuat dari minuman bersoda. Menyoal rasa juga terasa lebih ringan. Racikan minuman ini tak memiliki rasa amis, meskipun memakai kuning telur. Justru rasanya mirip seperti Yakult atau Ramyun khas Jepang. Mengutip dari Tasting Table, cara membuat minuman unik ini juga terbilang mudah untuk dibuat di rumah. Sua Hot Ga muncul pada pertengahan abad ke-20 ketika masyarakat Vietnam mencari alternatif minuman bergizi di masa sulit ekonomi. Saat itu, bahan-bahan seperti susu segar sulit didapat, sehingga susu kental manis dan telur digunakan sebagai sumber energi dan protein. Dari sinilah minuman ini menjadi simbol minuman rumahan tradisional, disajikan hangat oleh orang tua untuk anak atau keluarga di pagi hari. terutama ketika cuaca dingin atau saat seseorang butuh tambahan tenaga.
Seiring waktu, Sua Hotga mulai disajikan di kedai kopi tradisional dan tetap menjadi minuman nostalgia yang mengingatkan banyak orang Vietnam pada masa kecil mereka. Ciri khas utama minuman ini adalah aroma telur yang lembut berpadu dengan rasa manis gurih dari susu kental manis. Biasanya disajikan dalam cangkir kecil dengan sendok dan minuman hangat. Mazagran dari Portugal. Mazagran atau disebut Café Mazagran adalah minuman kopi dingin dengan pemanis yang berasal dari Aljazair atau Algeria, Afrika Utara. Nama Mazagran sendiri diambil dari nama sebuah benteng di Algiers, Aljazair. Di masa kolonialisme Perancis di Aljazair, para tentara Perancis terbiasa mengkonsumsi minuman dengan sirup kopi dan air dingin. Kadang mereka juga menambahkan susu atau brandy. Minuman ini adalah solusi untuk orang Perancis yang masih ingin mengkonsumsi kopi di udara panas. Umumnya, memang kopi disajikan secara hangat, namun karena keadaan yang sudah panas, pasti lebih segar jika mengkonsumsi kopi dalam keadaan dingin. Minuman tersebut belum memiliki nama resmi, namun karena para tentara Prancis mengkonsumsinya saat berada di benteng Mazagran, maka mereka kemudian menamainya Mazagran. Banyak kafe mulai menyajikan minuman Mazagran ini. Penyajian kopi ini juga dibuat berbeda dengan penyajian kopi yang biasanya menggunakan cangkir. Mazagran disajikan dengan gelas tinggi yang biasanya digunakan untuk menyajikan koktail. Orang Perancis kemudian menyebut nama minuman ini menjadi Café Mazagran dan kopi yang disajikan dengan gelas dinamakan Mazarin. Minuman ini kemudian menyebar ke berbagai tempat. Setiap tempat memiliki kreasi masing-masing dalam memodifikasi Mazagran ini. Seperti di Australia, kopi Mazagran disajikan dengan es batu dan disiapkan dengan rum. Minuman ini biasanya diminum dalam sekali teguk, sedangkan di Catalonia, penyajian Mazagran lebih populer dengan ditambahkan lemon. Dari Catalonia kemudian populer ke Portugal, dan Mazagran menjadi sangat populer di negara asal Cristiano Ronaldo tersebut sehingga kita lebih mengenal Mazagran berasal dari Portugal. Mazagran biasanya menggunakan biji kopi Arabica yang digiling tidak terlalu halus, tetapi juga tidak terlalu kasar. Mazagran umumnya disajikan menggunakan es batu dan kemudian dihidangkan. Kadang, versi klasik Eropa juga menambahkan rum atau minuman keras ringan untuk menambah cita rasa, meskipun versi non-alkohol jauh lebih populer sekarang. Ciri khas penyajiannya adalah dalam gelas tinggi bening yang juga disebut Mazagran gelas, menampilkan lapisan kopi dan es dengan tampilan elegan. Pisco Sour dari Peru. Kuliner Peru bukan hanya berupa makanan ringan dan berat, minuman khas Peru juga tak kalah menarik untuk dicoba. Pisco Sour adalah minuman nasional negara ini. Kalian belum ke Peru kalau belum mencicipi Pisco Sour. Seperti namanya, minuman ini bercita rasa asam segar. Dari mana rasa asamnya? Yakni dari perasan jeruk nipis. Pisco Sour akan dihidangkan dengan buih putih yang cukup tebal. Buih putih berasal dari kocokan putih telur yang dicampur dengan gula balem dan kayu manis. Jangan khawatir merasa amis bila meminum putih telur. Paduan jeruk nipis dan kayu manis meredam amis putih telur, meninggalkan rasa segar manis dengan sedikit jejak minuman yang creamy. Pisco Sour adalah koktail yang lezat dengan sejarah yang kaya yang berasal dari awal abad ke-20. Minuman ikonik ini berasal dari Amerika Selatan, di mana Peru dan Chili mengklaim sebagai penciptanya. Meskipun perdebatan mengenai asal-usulnya terus berlanjut, cerita yang paling banyak diterima adalah cerita tentang bartender Amerika, Victor Vaughan Morris, yang konon menciptakan Pisco Sour di Lima, Peru pada awal tahun 1920-an. Terlepas dari asal-usulnya, Pisco Sour
telah menjadi bagian penting dari budaya Amerika Selatan dan dinikmati oleh penggemar koktail di seluruh dunia. Dalam shaker, campurkan pisco, air jeruk nipis, gula cair dan putih telur. Kocok semua bahan dengan kuat tanpa es untuk mengemulsi putih telur. Lalu tambahkan es ke dalam shaker dan kocok lagi hingga dingin. Saring campuran tersebut ke dalam gelas dingin dan tambahkan sedikit Angostura bitters di atasnya untuk hiasan. Resep pisco sour ini menghasilkan koktail berbusa, tajam dan sedikit manis yang sangat seimbang dan sangat menyegarkan. Keserbagunaan pisco sour membuat koktail ini sebuah minuman pendamping yang sangat cocok dengan berbagai hidangan. Berikut adalah beberapa pasangan makanan fantastis yang melengkapi cita rasa koktail yang luar biasa ini. Salgam dari Turki. Next, ada salgam yang merupakan minuman dari Turki. Salgam merupakan minuman yang sangat populer di bagian tenggara Turki, seperti di Mersin dan Adana. Tidak seperti minuman lain yang menggunakan buah-buah manis, salgam justru menggunakan sayur-sayuran, mulai dari wortel sampai dengan kubis. Uniknya, salgam sendiri dikenal dengan warna identik keunguan. Warna unik tersebut dihasilkan oleh wortel ungu yang diolah bersamaan dengan tepung gandum, garam, dan juga ragi. Wah, jadi kebayang ya, rasanya pasti asam-asam gimana gitu. Biasanya orang Turki lebih suka meminum salgam dalam keadaan dingin. Salgam dingin biasanya akan diminum dengan potongan wortel ungu panjang yang biasa disebut dengan tane. Ada juga yang mencampurnya dengan sayur-sayuran seperti wortel, kubis, sampai dengan mentimun. Namun demikian, terdapat banyak cara untuk mengonsumsi salgam ini. Seperti di Adana, penduduk di sana biasa meminumnya sebagai minuman pendamping kebab. Selain itu, salgam juga disebut merupakan minuman pendamping dan alkohol tradisional khas Turki, yakni raki. Namun, salgam sendiri juga bisa dikonsumsi dalam kondisi hangat atau sedikit panas. Salgam hangat biasanya diberi sesendok lada merah agar menghasilkan kehangatan ekstra. Salgam diyakini berasal dari kawasan selatan Turki, khususnya kota Adana dan Mersin di wilayah Çukurova. Wilayah ini memiliki tradisi kuliner kaya rasa dan sering mengonsumsi makanan pedas serta berbumbu kuat. Awalnya, salgam dibuat berbagai minuman rakyat kelas pekerja dan petani karena bahan-bahannya mudah didapat dan proses fermentasinya sederhana. Minuman ini kemudian berkembang menjadi pelengkap khas hidangan kebab dan makanan pedas Turki. Seiring waktu, salgam menjadi ikon kuliner kota Adana. Bahkan sering disajikan di festival makanan dan acara budaya di seluruh Turki. Salgam kaya akan kalsium, potasium, dan zat besi yang bisa memperkuat tulang dan gigi. Jus tradisional ini juga bermanfaat untuk mengatasi flu dan pilek, terutama selama musim dingin. Khasiat lainnya melancarkan pencernaan, mengeluarkan racun dari tubuh, membersihkan paru-paru, mengurangi batu ginjal, memperbarui sel-sel tubuh, mengobati jerawat, eksim, dan abses. Salgam biasanya dinikmati dingin. Jus fermentasi ini bisa disandingkan dengan berbagai jenis hidangan seperti ikan, kebab, dan kofte atau bakso khas Turki. Bisa juga diminum dengan tambahan potongan acar dan mentimun atau irisan acar wortel hitam.